Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku karena kalian sudah membuka WA-nya Bu Dewi sehingga kita bisa bertemu dalam aplikasi Zoom dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan lancar. Meskipun di era pandemi, jangan malas ya, tetap semangat untuk apa? Belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha kita. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, untuk hari ini Bu Dewi akan menampilkan, nah ini anak-anak, subtopiknya hari ini ciri teks eksplanasi. Ya. Untuk KD-nya, nah untuk anak-anakku, sebelum kita ke materi, Bu Dewi ingin menampilkan sebuah video. Tolong kalian amati baik-baik. Apa itu banjir? Banjir adalah suatu fenomena alam yang merugikan, yang berarti tidak mampuan aliran air untuk menampung air yang jumlahnya banyak, sehingga air meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Ada dua faktor penyebab banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Bermula dari entitas hujan yang cukup tinggi, disusul dengan penyumbatan aliran air oleh sampah-sampah dan penebangan hutan secara liar, sehingga mengakibatkan bencana banjir yang sangat-sangat merugikan. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa banjir tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi masih ada faktor sosial di mana manusia menjadi pelakunya. Untuk itu, jangan hanya menyalahkan alam saja ya, tetapi kita juga harus mengoreksi diri kita masing-masing yang menyebabkan bencana banjir. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga membantu kalian. Sekarang kita masuk ke materi, teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Nah, sebelum kita ke ciri-cirinya, mungkin ada anak-anak yang sudah paham mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya mungkin di SMP sudah ada yang pernah dengar? Di SMP. Pernah ingat apa? Sekarang sudah lupa apa masih ingat? Sudah lupa. Ini nomor satu gambar apa anak-anak? Gerhana matahari. Ya, dari gambar contoh 5 ini ternyata teks eksplanasi itu tidak hanya dari alam saja, tetapi juga sosial, juga budaya. Nah, dari pengertian dan contoh tersebut, ada yang belum paham? Insya Allah sudah. Paham. Alhamdulillah semua sudah paham. Kalau sudah paham, kita masuk ke ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Tahu istilah umum? Semua hal, Bu. Apa? Mencakup semua hal. Ya, benar Rizka, mencakup semua hal. Berarti ya, maksudnya itu berarti menyeluruh, benar, menyeluruh. Sedangkan kalau khusus apa? Khusus itu hanya pada bersifat pribadi. Ya, bersifat pribadi atau rinci. Dari ciri-ciri di sini dia belum paham? Paham. Paham semua? Allah paham. Alhamdulillah kelas 11 LPL memang pinter-pinter. Untuk selanjutnya, kita ke hubungan kausalitas pada teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi ini ada yang dikatakan sebagai hubungan kausalitas. Nah,
ada dua tipe hubungan yang dapat kalian ketahui dalam teks eksplanasi, yakni hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Hubungan kausalitas di sini yang dimaksud adalah menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, yaitu suatu fenomena atau peristiwa yang tengah terjadi. Dalam pengertian lain berarti hubungannya itu ada dua klausa atau lebih yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Sesudah masuk kategori apa? Waktu apa? Kausal? Sesudah? Waktu. Ya, benar. Waktu. Sesudah hujan deras semalaman, hawa menjadi lebih dingin sekarang. Diawali atau ada kata sesudah yang menunjukkan hubungan waktu. Yang kedua contohnya terlalu lama bermain game di smartphone, akibatnya mata menjadi merah. Ini masuk kategori hubungan kausal. Kalau sudah paham, Bu Dewi akan memberikan soal mandiri. Nah, silakan dibaca. Dipahami? Siapa yang berani menjawab? Pokoknya D benar ya Bu? Nah itu ada penjelasan ada sebab dan akibat dari peristiwa kemiskinan. Ya, benar. Di situ ada pernyataan umumnya kemiskinan adalah, kemudian disertai dengan sebabnya apa, kemudian akibatnya bagaimana. Inilah anak-anak contoh soal mandiri yang nanti ada struktur dari pernyataan umum, kemudian diikuti dengan sebab dan akibat. Itu salah satu ciri dari teks eksplanasi. Kemudian karena kalian sudah paham soal mandiri, sekarang Bu Dewi akan membentuk kelompok. Silahkan masuk ke Google Classroom kalian. Nah, silakan didiskusikan di sana. Bu Dewi sudah membuatkan rumah per kelompok. Rumahnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 akan didiskusikan. Kemudian nanti LKPD-nya kalian unduh dan dikerjakan masing-masing. Karena kalian sudah 30 menit mengerjakan di Google Classroom dan diskusi di sana, Bu Dewi saya lihat kelompok 4 ya sudah menyerahkan, mungkin yang lain nyusul dan komentarnya sudah ada semua. Berarti kalian memang benar-benar diskusi di sana sehingga Bu Dewi berharap hari ini benar-benar kalian sudah memahami apa tentang ciri teks eksplanasi itu sendiri dan hubungan kausalitas yang terdapat di dalamnya. Untuk penutup, sekarang kita merefleksi. Siapa yang ingin merefleksikan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Rizka, silakan. Refleksinya adalah karena pentingnya penerapan ciri teks eksplanasi bagi pembuatan teks eksplanasi itu sendiri. Boleh. Itu refleksi dari Rizka. Dan kesulitannya ada yang ingin disampaikan selain Rizka? Saya, Bu. Siap. Dedi? Masih bingung dan kadang lupa pembagian konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Ya, yang kesulitan yang lain? Saya, Bu. Siapa? Mita? Ya, Mita silakan. Memilah dan memilih data bagaimana dan mengapa. Anak-anakku yang berbahagia, kita baru saja menyelesaikan pembelajaran teks eksplanasi dengan lancar. Dengan pembelajaran hari ini, kita dapat merinci apa saja yang termasuk ciri teks eksplanasi dan menerapkannya ke teks lain atau artikel. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang peran fakta pada teks eksplanasi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.